Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua punya pengalaman ketika berbicara tentang Maria. Saya sendiri, waktu kecil, kalau pergi ke kebun, itu harus melewati Gua Maria. Dan orang tua, terutama ibu saya, itu mengajarkan kami anak-anaknya untuk berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan berdoa. Ibu selalu mengatakan, itu adalah Bunda Maria, ibu kita semua. Dia akan senantiasa menolong dan menyertai kita. Apapun persoalan, seberat apapun kesulitan yang kamu alami, Bunda Maria pasti menolong. Maka begitu hidup devosi kepada Bunda Maria dalam kehidupan kami. Bukan saja saya dan kakak-kakak saya, tetapi juga untuk semua umat. Terutama kami di daerah Flores, khususnya Keuskupan Larantuka, sangat-sangat menghormati Bunda Maria. Bahkan setiap lingkungan dalam stasi ataupun paroki, itu nama pelindungnya adalah Bunda Maria. Ada yang Bunda Maria tak bernoda, Bunda Allah, ada yang Bintang Timur, ada yang Rumah Kencana, ada yang Benteng Daud. Semua gelar-gelar yang diberikan kepada Maria. Kalau mau cek, kita bisa lihat dalam litani Santa Perawan Maria. Semua nama-nama di situ itu diletakkan atau sebagai nama lingkungan atau di tempat lain nama wilayah rohani. Karena begitu hormatnya kepada Bunda Maria. Pengalaman lain bahwa ketika menghormati Bunda Maria, berdoa bersama Bunda Maria, segala kesulitan dan persoalan itu diatasi. Maka yang kita kenal dengan devosi itu, kami kalau mau ujian atau ada acara apapun, selalu pergi untuk berdoa di Gua Maria. Membakar lilin dan berdoa bersama. Meminta doa dari Bunda Maria. Meminta penyertaan dan pertolongan dari Bunda Maria. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman saya mungkin berbeda dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian ketika berdoa bersama Bunda Maria. Namun saya percaya bahwa kita punya satu keyakinan yang sama, bahwa Bunda Maria menjadi perantara, menjadi penolong bagi kita, untuk kita keluar dari segala persoalan kehidupan, untuk membuat kita kuat dan tetap setia, dan bahkan membuat kita untuk taat sampai akhir. Karena apa? Ia sudah menunjukkan itu. Ia adalah wanita sederhana, tetapi dipilih oleh Allah. Dia membongkar kebiasaan, membongkar hal yang sudah nyata dalam pengalaman hidup kita. Bahwa tidak harus kaya untuk menjadi terpilih. Tidak harus hebat untuk menjadi orang yang terpanggil. Tetapi kesederhanaan pun bisa dipilih Allah karena kita tulus dan murni. Maria juga menunjukkan bahwa kesetiaan yang dianggap orang lain itu susah, tapi dia mampu menjalani. Setia mulai dari mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan kabar sukacita itu, sampai akhir hidupnya. Bahkan sampai memangku Yesus putranya sendiri yang sudah tak bernyawa lagi. Dan yang ketiga, Maria adalah wanita yang taat. Di saat orang lain memilih untuk ini dan itu sesuka hati, Maria tetap taat. Taat pada apa yang dimintai. Taat pada apa yang diajarkan atau disampaikan oleh para malaikat ketika ia menerima kabar itu. Ia taat meskipun hatinya terluka. Ia taat meski merasa terhina. Ia tetap taat meski ditolak. Ketaatan Maria inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, bahwa dengan taat segala sesuatu bisa dilewati. Tantangan dan persoalan ada di dalam kehidupan kita, tetapi belajar dari Maria, sebagaimana gambaran Yohanes dalam kitab Wahyu, ada tanda besar yang muncul, wanita yang dimahkotai, menjadi perempuan yang dikuduskan Allah,
untuk menyingkirkan naga, menyingkirkan pengaruh setan lewat Yesus Kristus putranya yang dikandung. Ia lari masuk ke padang gurun, di mana ada kekeringan, kesulitan, mengingatkan orang Israel yang memperoleh keselamatan harus melewati padang gurun. Ia melahirkan kehidupan baru, keselamatan baru, dan bayi yang dilahirkan akhirnya menyingkirkan setan dan para malaikatnya dari surga. Maka di surga menjadi tempat yang mulia, tempat di mana Maria yang kita hormati ini diangkat ke surga. Diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya, dengan keutuhannya. Maka pada tanggal 1 November 1950, dalam konstitusi apostolik Allah Maha Murah, Paus Pius ke-12 menetapkan dogma ini, yang akhirnya sampai sekarang kita rayakan. Perayaan ini pun menyadarkan kita bahwa ia melahirkan Yesus Kristus putranya sebagai wanita yang tanpa noda, wanita yang dikuduskan, dan wanita yang diangkat dengan keutuhan. Maka kita semua pun terpanggil untuk hal yang sama. Terpanggil untuk masuk ke surga dengan seluruh keutuhan diri kita. Maka untuk bisa sampai ke sana, kita harus melewati padang gurun kehidupan, di mana ada setan, di mana ada pengaruh jahat yang senantiasa mengganggu dan menghantui hidup kita. Setan dan malaikatnya tidak ada di surga, tapi kini ada di bumi. Mungkin tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi ada di dalam kehidupan kita. Dia bisa hadir dalam kemalasan bagi orang yang sedang bertekun di dalam doa, sedang bertekun dalam kerja. Dia bisa hadir dalam emosi atau amarah saat kita sedang dalam diskusi. Dia bisa hadir dengan memberi godaan, menawarkan sesuatu yang luar biasa saat kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan yang menantang. Saudara-saudariku yang terkasih, pada perayaan besar gereja ini, kita semua diajak untuk belajar menjadi seperti Bunda Maria, yang menerima dengan segala kerendahan hatinya, setia untuk menjalaninya, dan taat sampai akhir. Bunda Maria mendoakan kita dan meyakinkan kita bahwa kita bisa, kita mampu untuk melewati semuanya itu. Maria menjadi inspirasi bagi kita bahwa hidup yang diilhami oleh berkat Tuhan, hidup yang diberkati, hidup yang dikuduskan akan membawa sukacita dan perubahan bagi sesama. Tekunlah berdoa, tekunlah untuk datang kepada Tuhan, dekat dengannya, supaya kita tidak jadi korban tipu daya setan dalam kehidupan kita. Jadilah anak-anak Allah yang diberkati, dan saatnya nanti diangkat untuk berbahagia dalam kerajaan surga. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.